Oh, tidak penting saya sedo di mana dan dengan cara apa. Yang penting ketika saya meninggal dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menjadi tanda kita husnul khotimah, insya Allah. Sekitar hampir seminggu terakhir ini saya diajak ke beberapa tempat yang kebetulan membimbing orang yang hendak meninggal, termasuk tadi malam. Jadi saya tadi agak terlambat karena agak over capek, saya terus terang semalam itu. Jadi dijemput maghrib kemarin ke Wonosari, membimbing orang yang sudah 6 bulan, sudah hanya bisa dengan isyarat mata. Saya bimbing beliau untuk talqin, ditalqin, di banyak pandu istighfarnya. Alhamdulillah dari kondisi yang berat sampai akhirnya insya Allah sakit talqin. Mudah-mudahan beliau mudah-mudahan husnul khotimah, belum meninggal tapi rasa-rasanya berat kalau untuk bertahan. Akhirnya sampai rumah itu jam setengah 12 loh, terus jam setengah 4 biasanya sudah dijemput. Hari Jumat kan setengah 4 dijemput. Jadi tadi itu agak sedikit over capek, makanya tadi pada Jumat itu istirahat. Habis ini nanti di tempatnya Bu Yuni Pak, yang di Jojoran pada Isa insya Allah. Jadi dibagi-bagi waktu telepon. Sekali lagi ini semua dalam rangka untuk mendekatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita melaksanakan ibadah itu harus bertepatan dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Maka kita ngaji dalam rangka untuk mendekati itu. Wa man kana yarju liqa rabbi falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Quran surah Al-Kahfi terakhir, bahwa dikatakan amal soleh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menika amal ingkang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Arba'in disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sing sinten kemawon beramal dengan amal yang tidak diberikan contohnya oleh Nabi Muhammad SAW maka tertolak. Itulah mengapa kita ngaji dalam rangka untuk bagaimana kita mendekati apa-apa yang Rasulullah SAW. Ternyata kalau untuk masalah fikih sangat luas sih. Itulah mengapa ada 4 mazhab besar di dunia ini, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dengan semua perbedaannya masing-masing, dan semuanya kita hormati sehingga kita dinaungi dalam 4 mazhab itu. Dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah menika ingkang ibadahnya mencontoh yang 4 mazhab itu. Atau di Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya, kalau di NU ada Basul Masailnya NU. Itu masih di lingkup 4 mazhab itu sebenarnya. Jadi masih sesuai dengan 4 mazhab yang dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya insya Allah dengan itu kita masuk surganya Allah, insya Allah. Insya Allah. Ya Bapak Ibu Sedoyo, saya tidak mempersiapkan materi khusus untuk malam hari ini. Insya Allah ini karena sudah lama tidak kepanggih, kita sebagai pembuka. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi motivasi untuk panjenengan semua untuk kembali rutin ngaji. Kebetulan Masjid Ngesti Tunggal juga baru mulai lagi Pak Mujono, besok hari Ahad besok. Jadi ada pengurus baru kemarin menghendaki, sebenarnya seminggu sekali mintanya, setiap Ahad pagi. Cuma saya Ahad pagi kan sudah dibagi-bagi waktu telepon. Tentu saya rencanakan untuk 2 minggu sekali. Itu pun geser masjid yang lain. Geser masjid yang sudah lama, jadi yang biasa pagi saya geser dalu. Dan sepertinya untuk kepengurusan yang baru di Ngesti cukup baik, ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Jenengan mau hadir juga silahkan. Nanti di sana materinya ada 3 insya Allah. Materi yang saya sampaikan ada 3 macam. Yang pertama hadis Arba'in, mudah-mudahan Allah izinkan selesai sampai sebelum meninggal 42 hadis. Kemudian yang kedua tentang kitab Tamasyak Negeri Akhirat, ya. Itu kitab yang bagus, ya. Yang saya bahas nanti di tempatnya Bu itu tentang kitab Tamasyak Negeri Akhirat. Kemudian yang ketiga fikihnya mulai dari fikih sholat, insya Allah. Jadi nanti 1 jam itu dibagi menjadi 4 sesi. Mudah-mudahan bisa kebagi yang seperempat jam ini sholat tanya jawab. Nah Bapak Ibu Sedoyo, tentu yang pertama sangat kita syukuri kita ketepangi malih, insya Allah udah berapa lama kajian malam seperti ini sudah lama sekali. Padahal di antara cara menghidupkan masjid seperti ini, bermajelis. Kalau kita lihat sejarahnya para perawi hadis seperti Abu Hurairah misalnya,
Abu Hurairah niku tiyang Yaman. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Soher Ad-Dausi. Beliau itu orang yang meriwayatkan hadis paling banyak, waktu 4 tahun hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa bayangkan, kita dikonversi setahun 305 dino, yang petang tahun. Lagi meriwayatkan 4.000 lebih hadis yang terkumpul di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Padahal jenengan tahu Bapak Ibu semuanya. Ini untuk menyemangati kita sama-sama untuk belajar. Beliau itu menempuh perjalanan dari Yaman ke Madinah kan jauh. Dan jenengan tahu semua cerita besar tentang Abu Hurairah itu semuanya terkait dengan lapar. Dengan lapar, orang miskin. Jadi bukan alasan buat kita kesusahan membuat kita tidak belajar. Beliau itu orang yang bahkan kisah-kisah besarnya terkait dengan makanan, kurangnya makan maksudnya itu. Beliau dari Yaman, namanya Abdurrahman bin Soher Ad-Dausi. Ad-Daus itu nama kabilah, atau mungkin kados terah gitu, keturunan nasab ke atasnya. Jadi Ad-Daus. Nama sebelum Islam namanya Abdus Sams, hambanya matahari. Bayangin Bapak Ibu. Makanya kalau jenengan sekarang melihat ada orang kok masih jauh dari agama, mungkin malah memusuhi agama, cicilan lah, itu jangan jenengan jat. Bisa jadi sebenarnya orang baik yang kemudian belum dapat hidayah. Yang melihat Abdurrahman bin Soher Ad-Dausi ini atau Abu Hurairah ini orang yang sebelumnya itu orang yang jauh sekali, tapi ternyata Allah izinkan mendapatkan hidayah dan menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jangan bisa bayangkan sekarang, saya ajak jangan berpikir kata-kata paling banyak meriwayatkan hadis, berarti paling banyak jariahnya, gitu kan? Nanti hari ini kita membaca hadis-hadisnya beliau. Setiap dibaca, diamalkan, beliau dapat pahalanya. Bahkan beliau dan ibunya mendapat doa khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk dicintai oleh seluruh kaum muslimin. Tidak dikatakan muslim sempurna imannya kecuali mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Bayangin, doanya Rasulullah sampai sebegitunya. Jadi saking barokahnya hidupnya. Beliau dari Yaman ke Madinah hidup sebagai Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu adalah orang yang hidup di belakang Masjid Nabawi. Orang-orang nggak punya, orang-orang miskin yang hanya belajar. Bahkan makan pun hanya kalau Rasulullah dahar, melu dahar. Nek ora ya ora. Suatu ketika, nih saya kisahkan dengan suatu ketika tuh Abu Hurairah tuh di masjid itu guling-guling, koyo-koyo tolong kesurupan. Sampai para sahabat kemudian mendekati dan diruqyah karena dikira kena penyakit yang aneh-aneh, diruqyah. Kemudian dia mengatakan laisalah ditaro, enggak seperti yang kalian lihat, inama huwal ju, saya itu lapar. Segitunya gitu. Orang yang meriwayatkan hadis paling banyak kelaparan. Artinya kemiskinan, ketidakpunyaan, kepapaan tidak membuat semangat belajar. Bayangin, ini kalimatnya lucu gitu. Laisalah ditaro, orang yang koyo aku iki kencot men. Cara wong Cilacap gitu. Aku iki kencot ora rasa diruqyah, aku iki imadan. Itu sampai segitunya yang namanya Abu Hurairah itu. Masya Allah. Kemudian suatu ketika beliau berdiri di pinggir jalan, lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu terkait dengan ayat Al-Quran, yang ayat Al-Quran itu berkait dengan persoalan makanan. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat terkait dengan masalah makanan itu banyak sekali. Harapannya bin Abu Bakar ini jak dahar gitu. Tapi Abu Bakar ramudeng lewat pun. Lewatlah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga diulangi, dia bertanya tentang persoalan dahar. Ternyata nggak diajak makan juga. Insyaallah. Lewatlah Rasulullah SAW. Ini kisah-kisah seputar beliau memang lucu-lucu nih, tapi menakjubkan. Rasulullah tahu sebagai Nabi Muhammad, sebagai Rasul tentu saja tahu keadaan Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah diajaklah ke tempat beliau, kemudian masuk ke dalam ruangan. Di situ ada satu bejana susu. Orang sana minum susu itu kenyang ya, Masya Allah. Kemudian Rasulullah memperlihatkan ada susu Abu Hurairah. Tentu saja dia senang sekali kan. Alhamdulillah, aku kayak lapar, kayak makanan, kayak susu. Gitu. Tetapi ternyata Rasulullah mengatakan begini, wahai Abu Hurairah, panggil semua ahlu sufah, itu yang di belakang.
suruh ke sini, suruh makan, suruh minum susu. Coba tengah tiba pun lah kudune aku malah nggo wong liya. Tiwas aku seneng banget malah jebul kayak orang wong liya. Nek aku ora kebagian piye? Di dalam riwayatnya dikatakan begitu. Dia sampai bergumam, ya Allah, lah piye to aku sing lapar malahan iki nggo wong liya. Tetapi Abu Hurairah mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Dia mengalahkan keperluan dirinya. Walaupun dia lapar, dia tidak kemudian makan dulu. Tidak menyalahi peraturan dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang dikatakan bahwa ketika Rasulullah menyebutkan seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, paman ya apa ya Rasulullah? Siapa sing ora gelem mlebu surga ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, siapa man atau ani taholal jannah wa man asoni taholal nar. Siapapun yang taat kepadaku masuk surga. Siapapun yang tidak taat kepadaku menyelisihiku masuk neraka. Abu Hurairah walaupun keinginan hatinya nafsunya segera makan, tapi Rasulullah perintahkan panggil tuh ahlu sufah, suruh minum. Akhirnya ya dipanggil. Dia mengalahkan dirinya. Wis manut Rasulullah insya Allah lebih beruntung. Maka kemudian minumlah seluruh ahlu sufah itu. Bejana diantar oleh Abu Hurairah, monggo diunjuk, monggo diunjuk. Itu bejana enggak habis-habis. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW di dalam kisah ini. Jadi di bejana itu ada susu, diminum setiap orang itu enggak berkurang. Nanti muter kabeh untuk minum kabeh enggak berkurang. Itu. Ini salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada akhirnya tinggal Abu Hurairah dan Rasulullah yang belum muncul. Akhirnya silakan diminum. Abu Hurairah diminum, puluk. Sudah loh, diminum lagi Abu Hurairah. Ya Rasulullah, sesungguhnya sudah tidak lagi tempat di dalam perutku ini. Kenyang banget maksudnya. Pokoknya penuh kabeh, sisi kabeh. Giliran kemudian Rasulullah yang muncul baru dihabiskan. Masya Allah. Itu kisah Abu Hurairah seperti itu. Kemudian ada satu kisah lagi yang menakjubkan, yaitu ketika Abu Hurairah mengadukan tentang kondisi ibunya. Ibunya Abu Hurairah itu adalah orang yang memusuhi Islam. Bapak Ibu semuanya. Ini bisa bayangkan nih, wis ado hijrah, ibu mboten mendukung. Jadi mencela Nabi Muhammad SAW, mencela Islam. Ibunya Abu Hurairah itu sebelumnya. Maka kemudian suatu ketika Abu Hurairah nangis pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku begini dan begini. Akhirnya doakan ya Rasulullah. Nah ini salah satu doa yang menakjubkan. Allahumma hdi amma Abu Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah pulang ke rumah. Jadi dengan tahu, dia ketuk pintu, ternyata ibunya sedang wudhu. Maka syariat wudhu itu sudah ada sejak dulu. Orang-orang jahiliyah itu sudah kenal syariat wudhu. Kemudian ketika hendak masuk, jangan masuk dulu. Ibu tak siap-siap dulu. Ternyata begitu keluar dari rumah, dia keluar dari ruangan di dalam rumahnya, dia pakai hijab. Dan dia mengatakan, saya hendak masuk Islam sekarang. Bayangin, doanya Rasulullah hanya selang berapa waktu itu, sebentar banget. Ya. Maka kemudian dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Hurairah lari ke Rasulullah nangis. Kalau sebelumnya nangis karena sedih, sekarang nangis karena bahagianya. Nah, muncullah doa yang sangat legenda, yaitu ya Allah, jadikan orang ini, Abu Hurairah dan ibunya, dicintai oleh seluruh kaum muslimin yang ada, dan jadikan kedua orang ini mencintai kaum muslimin. Itu doanya Rasulullah SAW. Sehingga sampai hari ini kita tahu bahwa orang-orang kaum muslimin yang tentu saja yang belajar itu pasti mencintai Abu Hurairah. Dikatakan Abu Hurairah karena dia selalu bawa anak kucing. Hurairah itu artinya anak kucing. Abu itu bapaknya anak kucing. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shahr Ad-Dawsi, dikenal sebagai Abu Hurairah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari kisah ini, kita memulai belajar lagi Bapak Ibu. Jadi Anda bisa bayangkan, orang yang kondisinya seperti itu saja, semangat belajarnya luar biasa. Sehingga tercatat menjadi orang yang meriwayatkan hadis paling banyak. Sehingga kita Bapak Ibu semuanya yang hadir di akhir zaman seperti sekarang ini, yang waktu berjalan begitu cepat nih, Jumat ketemu Jumat, ini cepat banget saat ini. Dan ini sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW, nanti di akhir zaman kau akan menemukan zaman di mana setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, yang sehari koyo-koyo ora kosok, ya wis ganti meneh dino meneh to. Sekarang kita setahap demi setahap sudah merasakan, gini apa nggih?
Jadi kan rasain nggak perbedaan antara ketika waktu kecil dulu kata iya suwi, seminggu kita suwi, senak sekarang cepat sekali. Bahkan nanti pasar-pasar akan mendatangi rumah-rumah kalian, kata Rasul begitu. Sekarang sudah belum? Sudah, ibu-ibunya belanja tentang Shopee ini. Orang datang ke rumah diantar. Jadi kan sekarang belanja-belanja ke pasar jauh-jauh lah males toh. Dan ini memang sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, Bapak Ibu semuanya, waktu kita sempit. Secara umum waktu kita sempit. Bahwa akhir zaman itu ditandai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tanda akhir zaman adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kita ini berada di akhir zaman. Nah, kita pilih menjadi dua. Akhir zaman secara umum adalah nanti kiamat. Sesungguhnya ilmu sa'ah adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sa'ah buat jenengan adalah ketika jenengan menyambut kematian. Kiamat buat jenengan adalah ketika jenengan sedo. Dan kita tahu kita menuju ke sana. Gitu Bapak Ibu. Saya tadi sakit dada kiri itu, saya bilang, saya kalau udah sakit itu bilang sama istri, saya minta maaf ya kalau ada yang salah-salah. Biasanya istri langsung tes. Saya kalau kecapean itu mungkin karena saya dulu pernah ada orang buka pintu mobil, saya nabrak pintu mobil dulu waktu kuliah. Kayaknya sekarang mulai dirasakan efeknya. Jadi kalau kecapean itu nanti kayak bengkak rasanya di sini, pegel banget. Saya lagi merasakan pegel, rasanya pegel banget. Mudah-mudahan hanya otot. Kalau mudah-mudahan bukan jantung maksudnya. Jadi hanya otot. Tapi itu cukup menyiksa itu, lumayan. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya, dan di antara yang tidak dilaknat oleh Allah adalah belajar. Jadi ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dunia itu terlaknat dan seluruh isinya terlaknat kecuali orang yang berilmu, orang yang mempelajari ilmu, zikrullah, dan ketaatan kepada Allah. 4 hal ini. Jadi kan kalau mau jadi orang yang tidak terlaknat secara zatnya, masuklah ke dalam 4 golongan ini, yaitu orang yang berilmu atau mempelajari ilmu, atau orang yang zikrullah, atau orang yang di dalam ketaatan kepada Allah. Ini tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita duduk seperti ini adalah salah satu bagian, yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang disampaikan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk bisa istiqomah dan diberi umur panjang. Saya minta doa kepada jenengan untuk umur panjang ya. Umur panjang di dalam kesehatan ya, karena ilmu itu harus disampaikan dan membutuhkan orang-orang yang mau komitmen di situ. Saya dulu sama Bapak di peseni, nggak banyak orang yang diberi kemampuan menyampaikan kayak kamu, Bapak saya. Walaupun pinter, ini kadang-kadang menyampaikan itu bulek-bulek, kamu enggak. Makanya mudah-mudahan umurmu panjang sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Saya dititipi alat ini oleh jamaah ini, Ustadz saya punya alat di rumah dipakai ini, makanya saya pakai ini biar orang yang ngasih berpahala. Mudah-mudahan dengan itu beliau mendapatkan pahala jariah. Makanya saya bawa kayak gini biar ada peran pahala untuk yang nitipi. Nah, Bapak Ibu semuanya, di antara hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, nanti jangan lihat di dalam hadis Arba'in nomor 15. Ini juga nanti kita akan pelajari secara bertahap insya Allah. Salah satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah adalah tentang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang yakin beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Jadi diam itu kualitasnya lebih baik daripada berkata yang tidak bermanfaat. Ini sekaligus peringatan buat kita, berarti kita harus banyak belajar. Kenapa? Sebab orang bisa berkata baik itu kalau punya ilmu. Ini apa nggih? Jangan pernah kita katakan sesuatu kecuali ada ilmu di belakangnya. Sehingga saya termasuk orang yang sangat hati-hati, apalagi ilmu agama. Saya memastikan di belakangnya ada dalil yang saya pelajari. Makanya kalau saya sampaikan seperti pendapat sebenarnya di sini yang muter banyak banget dalilnya. A, B, C, D, F gitu. Karena itu yang dipelajari gitu. Makanya dikatakan barang siapa yang percatus oleh Gusti Allah dan hari akhir, maka pastikan dia falyaqul khairan aw liyasmut. Pastikan kalimatnya kalimat yang baik, atau kalau enggak diam. Gitu.
Sementara tentu saja berkata baik lebih baik dari diam, diam lebih baik dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Tapi berkata baik tentu saja lebih baik dari diam. Nah, untuk berkata baik butuh ilmu. Maka dikatakan di dalam syarah hadis tersebut ada 3 bentuk kalimat. Satu, kalimat yang baik secara zatnya, kalimat yang buruk, dan kalimat yang mubah. Makanya dengan nanti bisa golongkan. Para ulama membagi dalam 3 bagian ini. Kalimat yang baik adalah kalimat yang secara zatnya baik. Contoh, zikrullah, alhamdulillah, itu secara zatnya baik. Nggak ada orang ngomong alhamdulillah ngomong nenek kan, betul enten. Ini bagi subhanallah, walhamdulillah, itu kalimat yang memang sudah dari asalnya memang baik, sehingga dia dikatakan sebagai kalimat yang baik. Kalau diucapkan menjadi kemuliaan bagi yang mengucapkan, bahkan perintahnya khusus ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman, kita disuruh untuk mengucapkan subhanallah, khususnya di pagi hari, diperbanyak. Intisarinya adalah zikir kita harus banyak. Maka ini masuk ke dalam falyakul khairan. Jadi secara zatnya memang baik. Maka kalau jenengan banyak zikir pasti bahagia. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak, pasti bahagia. Kemudian kalimat yang buruk, kalimat yang secara zatnya buruk, subhanallah, banyak nih. Dan sekarang jadi tren kadang-kadang di TikTok, di mana-mana, subhanallah. Saya nggak mau menyebutkan lagi, intinya secara zatnya wis buruk nih. Adapun kalimat yang mubah, yang boleh, itu misalnya contoh, kursi ini kok apik men yo, itu mubah. Menjadi baik dan tidak tergantung tujuan ngomongnya. Nah gitu. Jadi secara zatnya itu normal saja. Ya, iki regane piro iki? Anu kursi iki. Ketok luwih apik iki ya, itu kalimat yang mubah, boleh. Akan menjadi beribadah jikalau tujuannya apa? Kembali ke hadis arba'in nomor 1. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua bergantung pada niatnya, dan orang akan dapatkan manawa, apa-apa yang diniatkan itu. Jadi kalimat mubah akan menjadi berpahala jikalau niatnya baik, membahagiakan orang dan lain sebagainya. Nah, ini falyakul khairan aw liyasmut. Bapak Ibu semua, jangan perhatikan. Kenapa kok awal hadisnya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir? Ada kalimat jikalau engkau percaya kepada Allah dan hari akhir. Itu ghaib semua kan? Ini buat ini. Allah ghaib, buat kita nggak bisa melihat. Hari akhir kita nggak bisa melihat. Jadi kan belum pernah lihat surga dan neraka tuh. Maka dikata barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jenengan berkata baik atau diam. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ini lanjutan hadisnya. Maka muliakanlah tetangga. Itu perintah. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang kecuali tetangganya mulia karenanya. Kemudian mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Maka muliakanlah tamunya. Jangan perhatikan. Ini syarah hadis ini saya nulis itu 30 halaman. Saya bahas dalam 3 sesi di beberapa masjid. Saya kasih clue kepada dengan sedikit-sedikit dari pertemuan pertama untuk ngerambiang dulu apa yang hendak kita pelajari. 3 yang disebut dalam hadis ini ada persoalan akhlak mulia. Dan jangan tahu nih, akhlak mulia itu menempati nomor 2 setelah takwa di dalam hal banyaknya orang masuk surga. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa sih yang paling banyak membuat orang masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq, kata Rasulullah. Yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu yang menempati jajaran orang masuk surga paling banyak. Takwa tentu saja definisinya luar biasa. Dan akhlak mulia. Itulah mengapa orang ke masjid itu harus identik dengan senyum dengan tetangganya. Jadi baik kepada Allah itu harus baik kepada lingkungan. Nggak bisa nggak ini, memang harus satu kesatuan ini. Satu kesatuan. Taqwallah wa husnul khuluq. Nah, dikatakan yang 3 tadi itu, berkata baik atau diam, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu semua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Kenapa ini dihubungkan dengan percaya kepada Allah dan hari akhir? Karena bayarannya nggak cash. Jangan paham betul. Nek jenengan tuku dapat jadi 10.000, tuwe untuk loro, 5.000. Gini bang, langsung jenengan nunjuk. Niku lak mboten butuh beri mana aneh-aneh, harus tuku yo entuk. Gini bang, tapi jenengan berbuat sama sama tetangga, kan nggak jenengan nggak cash dapat kembalian. Gini bang, jenengan akan dibalas nanti di yaumil akhir. Makanya kalimatnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim
jarohu. Fal yukrim doifahu fal yakul khairon auliyasmut. Karena apa? Karena memang itu butuh iman. Sering saya katakan ya, saya para ulama juga menyebut dalam hal ini untuk guyon istilahnya itu. Kalau saja orang ke Masjid Al-Karim dikasih sekali berangkat 50.000, kebak mboten masjid kebak insyaallah. Kebak sebenarnya cash langsung diterima. Maka hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itulah yang mampu begini nih, mampu melakukan aktivitas yang enggak cash bayarannya. Dan akhlak mulia kecenderungannya seperti itu, enggak cash bayarannya. Jadi nggak duduk seperti ini kan nggak langsung tiba-tiba jadi orang kaya, gini tiba-tiba jadi pinter kan ya. Tapi yakinlah bahwa di yaumil akhir balasan terbaik. Quran surah Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan di sanalah dan hanya di sanalah engkau akan mendapatkan balasan yang sempurna. Jadi balasan sempurna buat orang muslim di sana, bukan di sini. Sekarang saatnya berbuat baik sebaik-baiknya. Apapun yang Allah bakalkan untuk jenengan ini. Masya Allah. Saya sebagai contoh nih, orang-orang sudah ngaji. Mereka tuh kadang-kadang balapan dalam amal baik. Saya itu hari ini ceramah itu dijemput. Saya sebenarnya nggak mau. Saya dijemput tuh nggak mau sebenarnya. Saya juga mobil ada sendiri. Gitu. Tapi ketika kemarin rusak mobilnya itu sebulan. Ya, itu ada orang yang sudah lama sanjang ke saya, pokoknya saya mau jemput dengan enggak pak. Ketika mobil rusak, akhirnya saya dijemput. Saya mau, nggak punya alasan toh. Oh jenengan rusak mobilnya tak jemput gitu. Akhirnya sampai sekarang. Ini orang umurnya sudah 58 tahun loh, sepuh berarti kan, sudah sepuh. Jadi setiap seminggu bisa 4-5 kali jemput saya satu orang ini. Betapa orang sedemikiannya meluangkan waktu, sampai saya bilang ke istri, ya Allah ada orang baiknya kayak gini. Sampai istri saya bilang, mudah-mudahan Pak Tofar umurnya panjang. Temannya Pak Tofar, Pak, almarhum, beliau teman dekatnya. Namanya Pak Gunung Sempuh, namanya Pak Tofar. Masya Allah, kebaikan yang luar biasa. Beliau pula yang ngasih banyak fasilitas ke saya. Termasuk terakhir beliau bilang, ini kan produk lama, ini titipan jamaah ini. Dia bilang, Ustadz, saya mau beliin jenengan yang baru. Jenengan tuh harganya berapa? 10 juta harganya. Bayangin, saya pikir, Masya Allah, orang kalau sudah paham tentang hari akhir, itu nggak eman-eman dengan apa yang Allah titipkan kepadanya. Kendaraan yang saya pakai sekarang itu, oh ibu, itu juga titipan jamaah itu. Itu orang BPK. Ustadz, tolong motor saya dipakai untuk dakwah gitu. Itu saya ada motor 2 yang itu titipan jamaah semua itu. Makanya saya berusaha memanfaatkan sebaik mungkin supaya Pak ngalir pahala jariahnya ke beliau-beliau itu. Masya Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kita betul-betul efektif memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan belajar. Jadi dengan mendengar kisah Abu Hurairah kan jadi berpikir. Ini Bang. Dan salah satu hatinya juga sedemikian. Nah kemudian ini kurang berapa menit nih? Cepat banget ya. 52 nggih. 52. Cepat banget nggih. Ya kan waktu cepat banget tuh. Masya Allah nggih. Saya sampaikan untuk penutup hadis Arba'in nomor 38. Nanti itu semua akan kita pelajari insya Allah bertahap. Di dalam hadis Arba'in nomor 38 disebutkan man adali waliyan faqad adantuhu biharbih. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku sendiri umumkan perang dengannya. Itulah mengapa kalau orang soleh kalau disakiti nggak mungkin balas. Orang kalau soleh betul disakiti nggak mungkin balas. Kenapa? Karena yang urusan itu dengan Allah langsung itu. Ini hadisnya sahih. Man adali waliyan faqad adantuhu biharbih. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka pasti aku umumkan perang dengannya langsung. Subhanallah. Siapa walinya Allah? Dikatakan dia adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib-wajib. Kemudian dia terbiasa dengan yang tatawu, dengan yang sunnah. Jadi untuk menjadi walinya Allah itu, dengan itu harus cinta dengan yang sunnah. Contoh sholat. Sholat wajib berapa? 17 rakaat. Coba jangan lihat dulu ketika diturunkan, ketika Isra Mi'raj, berapa sebenarnya Allah ingin ketemu dengan kita? 50 waktu nih, bukan 50 rakaat loh ya. 50 waktu.
Nek katakanlah satu waktu 2, 3 atau 4 di rata-rata katakanlah, berarti plus minus 1 saya katakan 200 rakaat sehari. Itulah mengapa Imam Ahmad ketika sakit itu 100 rakaat sehari. Nek sehat 300. Jadi dengan tahu ya semuanya, orang yang sudah ngaji dengan saya di Gunung Sebut contohnya, jangan bisa boleh cek, ibu-ibunya rata-rata 60-80 sehari semalam, bisa lebih. Saya sering dapat WA, Ustadz saya hari ini alhamdulillah udah 80. Pak Tovan itu yang suka ngantar saya itu lebih dari 100 tiap hari sholatnya. Ini kita hitung-hitung, sholat wajib 17, sholat rawatib berapa? 22, 10 yang muakkadah, 12 yang unggaran muakkadah. Udah berapa itu? 39. Kemudian sholat duha 8 rakaat 47. Sholat suruh kalau dengan yang sholat suruh udah 49. Sholat malam 11 udah 60. Belum sholat istikharah, belum sholat ketika jenengan nggak nyaman hatinya, jenengan ambil air wudhu sholat. Seperti Rasulullah kan nggak nyaman hatinya, tuh anakku pian kono ambil wudhu sholat mutlak namanya. Makanya orang-orang sholat itu pasti ratusan sholatnya sehari semalam. Nah, orang-orang seperti ini masuk dalam hadis tadi, man adali waliyan faqad adantu biarbi, sebagai perumpamaan. Mengapa Allah cinta kepada orang-orang yang tahu, orang-orang yang sunah tadi itu? Jenengan jadi karyawan berangkat jam 8 sampai jam 4 sore wajibnya. Pokoknya jenengan jam 8 sampai jam 4 sore maka dengan akhir bulan dapat gaji sekian. Kalau jenengan ingin dicintai bos jenengan pulang jam 6 sore, yang 2 jam sunnah. Kira-kira dibandingkan orang yang pulang jam 4, lebih cinta mana bosnya? Ya pasti lebih cinta yang pulang jam 6. Wis kok muni isi utak-utik, isi ngerjake iki. Demikian juga kita. Bapak Ibu semuanya. Quran surah Yunus ayat 62, 63, 64. Inilah definisi walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti maka pengajian malam hari ini salah satu intisarinya adalah dengan kejar tuh bagian ini. Siapa mereka? Allah berfirman, ala inna auliya Allah. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu. Wali artinya dekat nih. Wali itu bukan orang yang bisa terbang di atas langit, bukan. Berjalan di atas air, bukan. Ala inna auliya Allah. Ingatlah orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah itu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut di yaumil akhir maksudnya nanti. Karena begitu masuk ke yaumil akhir dia pasti jaminan surga. Maka nggak ada rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih hati. Makanya dengan lihat orang-orang soleh itu walaupun mungkin miskin dia tetap diberi bahagia oleh Allah. Dalam perlu jadi cari kebahagiaan itu dengan takwa. Siapa mereka? Ayat berikutnya dikatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa. Dengan garis terbalik kalimat senantiasa bertakwa. Jadi walinya Allah itu orang yang memang taat. Terus maka doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa terbanyak yang disampaikan Rasulullah setiap hari. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik. Ya Allah yang menguasai hati, jadikan hati ini cenderung pada ketaatan. Pengennya taat, pegah maksiat maksudnya. Waya sholat, pengennya sholat, pegah maksiat. Kita betul-betul berharap betul seperti itu. Kemudian di akhir ayat, di ayat 64 dikatakan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kepada mereka dikabarkan tentang kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa pasti hidupnya bahagia, nggak mungkin enggak. Walaupun mungkin ekonominya kurang, walaupun mungkin ruwet masalahnya, tapi dia diberi hati yang bahagia. Ini yang kita butuhkan. Tempat tinggal saya sekarang ngontrak. Jadi dengan tahu, mungkin sekali waktu dengan kalau lewat ada Alphard di situ, ada mobil-mobil bagus di situ. Jangan tahu apa yang mereka tanyakan ke saya. Semuanya kalau ke situ rata-rata nangis. Padahal mobilnya Alphard. Kaya raya nangis, kenapa? Problematika hidup. Entah yang masalah rumah tangga, ada seorang suami sugih banget, bojone dokter jebule bojone selingkuh. Dia lihat videonya, dipasang CCTV lagi selingkuh, kebayang kayak mana rasanya. Wis pengen mati wae to. Saya itu sebenarnya hidup sudah kayak mati, Ustaz. Kenapa? Saya melihat seperti itu. Pokoknya dengan enggak putus aja cerai itu. Kasihan anak-anak. Nangis itu, mobilnya Alphard. Bayangin. Semua dengan problematika tidak diberi. Saya bilang bertakwalah kepada Allah supaya bahagia. Kata Allah di lanjutan ayatnya, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatin. Jadi bukan nggih, surah Yunus ayat 62 634. Itu definisi walinya Allah. La tabdila li kalimatillah. Gak ada perubahan terhadap janji Allah. Jadi sekali Allah berjanji memberikan kebahagiaan kepada orang yang beriman dan bertakwa, tetap seperti itu sampai yaumil akhir, gak berubah.
Jadi kunci kebahagiaan beriman dan bertakwa, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Kalau kebahagiaan diukur dengan harta, kasihan yang miskin, Bapak Ibu. Ini apa nih? Kalau kebahagiaan diukur dari pintar, kasihan yang nggak pintar. Bahagia itu dihitung dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat dikatakan dzalikal fawzul adzim. Itulah keuntungan, kemenangan yang besar. Maka kita sama-sama menuju hayya 'alal falah. Mari kita mencari kemenangan. Itu loh kemenangan. Kata Allah, dzalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi di balik kita belajar semua ini adalah untuk menjaga keimanan dan senantiasa bertakwa. Masjid ramai, jenengan dengar adzan ya langsung tindak. Itu walinya Allah. Walinya Allah tuh nggak punya tawar-menawar. Adzan ya engkolah aku isi ini isi itu. Ya gimana? Orang bicara tentang rawatib berarti jenengan sudah siap sebelum duhur kan? Duhur berapa? 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sebelum duhur, haram bagi dia neraka. Bayangin, dan pikirkan coba. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, maksudnya dua nih, dua atau 4 langsung juga boleh sih sebenarnya. Maka bagi dia haram neraka. Artinya apa Bapak Ibu? Kata-kata haram neraka buat dia berarti dia hidupnya akan dibimbing untuk tidak bermaksiat. Ini apa lagi? Kembali ke Ali Imran 185. Faman suhsiha aninar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maka wa udkhilal jannah, maka dia dimasukkan surga. Maksud faman suhsiha dijauhkan berarti dengan digawe wegah maksiat. Paham nggih? Digawenya Gusti Allah taat, inilah yang namanya taufik. Maka kalau jenengan mendengar hadis barang siapa yang silaturahim maka dibanyakan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya. Bahasanya Arabnya itu begini sebenarnya, diterjemahkan ke kita dipanjangkan umurnya, artinya ditangguhkan ajalnya. Maksudnya ditangguhkan ajalnya masih bagaimana? Maksudnya diberkahi umurnya. Maksud diberkahi umurnya maksudnya apa? Imam Nawawi rahimahullah yang membuat kitab Ahadits Arba'in, yang membuat kitab Riyadhus Shalihin itu mengatakan maksud ditangguhkan ajalnya, diberkahi umurnya adalah dia itu umurnya tuh diberi taufik oleh Allah. Apa taufik, masih ingat nggak? Izin dari Allah agar ilmu jadi amal. Jenengan ketika seperti ini ke masjid baik, tapi jenengan ke masjid itu taufik dari Allah. Jenengan mau taat, maunya taat gitu. Oh duhur jam saat ini, begitu duhur atau tekmo langsung dia sholat 4 rakaat. Rata-rata yang sudah ngaji duhur itu rata-rata hampir 16. Saya rata-rata kalau duhur 6. Ini saya cerita ibadah untuk menyemangati jenengan. Saya datang ke masjid misalnya 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, 4 rakaat sebelum duhur sudah 6, duhurnya sendiri sudah 4, 10, pada duhur 4, 14. Saya biasanya tambah sholat tobat. Saya ambil 2 rakaat untuk sholat tobat, karena saya nggak tahu dari pagi sampai siang jangan-jangan banyak keliru. Ingat Bapak Ibu semuanya, tobat menjadi wajib ketika kita punya kekeliruan. Jangan menunda tobat adalah dosa tersendiri. Nah itu yang saya bekalkan untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kalau besok mau hadir ke Ngesti silakan, itu terbuka untuk umum. Jadi sifatnya umum. Kalau mau hadir silakan. Insya Allah sajiannya sabu, judulnya sabu sarapan bubur. Itu. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada waktu boleh bertanya. Kalau enggak kita nunggu salat Isya. Adzan nggih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tolong kafaratul majelis nggih sekalian nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.